Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari bidaraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-salasuna yang ke-30 an Abi Zakaria, dari Syekh Abi Zakaria Yahya, yakni Yahya bin Mu'adz rahmatullahi, semoga rahmat Allah alaihi atasnya. Jadi perkataan atau nasihat sebagaimana judul kitab ini, Nasoihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para hamba. Yang ke-30 masih di bab yang ketiga, itu dari Syekh Zakaria, dari Abi, ya, dari Syekh Abi Zakaria. Namanya mah Yahya bin atau putra Syekh Mu'adz, ya rahmatullah alaih. Nah, bagaimana perkataan atau nasihatnya itu? Tarkud dunya, meninggalkan dunia, kulliha, seluruhnya, ahzul akhirati, itu hakikatnya mengambil akhirat, kulliha, seluruhnya. Itu jadi meninggalkan dunia. Ya, ini sebenarnya bukan berarti dia nggak usaha, nggak kerja dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan dunia, ya. Nggak apa-apa sih usaha, kerja dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan dunia, asal jangan dimasukin ke hati gitu. Jadi dunia mah digenggam aja, insya Allah nanti kita bisa ngatur. Tapi kalau dimasukin ke hati, kita yang bakal diatur, naudzubillah. Makanya banyak ya para wali, ya, seperti Imam Abu Hanifah kaya, bahkan Nabi juga seperti Nabi, sahabat ya, seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan Nabi seperti Nabi Sulaiman kaya, ya. Tapi mereka itu semua dunia itu dipegang, jadi masukin ke hati, sehingga selamat karena memang nggak diatur tapi bisa ngatur. Sedangkan kalau dunia itu dimasukin ke hati, naudzubillah ya, diatur. Yang namanya dunia kan itu pada umumnya menjerumuskan. Makanya di sini meninggalkan dunia seutuhnya, itu hakikatnya dia mengambil atau mendapatkan akhirat seluruhnya. Tuh. Nah, kalau memang setengahnya aja gitu dia meninggalkan dunia, ya berarti hakikatnya mengambil atau mendapatkan akhirat juga setengahnya. Nah, apalagi kalau memang sebaliknya, justru dia malah segala-galanya untuk dunia,
atau akhirnya nol. Sedangkan kan di dunia mah sesenang apapun, sebahagia apapun ya sementara. Tapi kalau di akhirat selama-lamanya. Makanya sayang sekali orang hanya karena dia itu mencari kebahagiaan yang sementara dia melalaikan kebahagiaan yang selamanya ya. Keliru kan ini. Nah, apa sebabnya? Iya, kalau orang ninggalin dunia seutuhnya, itu hakikatnya dia mendapatkan akhirat seutuhnya ya, dan seterusnya tadi. Nah, karena li'annahuma, yang namanya dunia dan akhirat, kador bata ini itu seperti dua orang yang dimadu. Nggak bakalan akur ya secara umumnya gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga orang yang memadu, jangankan baru 2, 3 sampai 4 akur. Tapi itu tentunya pakai apalah gitu. Yang jelas umumnya mah kalau orang awal itu pasti nggak akur antara yang tua dengan yang muda, yang satu dengan yang kedua ya. Gitu. Nah, makanya untuk ngebuktiin madu asli itu ya, kalau ada di rumah kita nih madu asli, itu bisa jadi piring pecah atau mangkok pecah, pokoknya mah anjur-anjuran ya. Itu rupanya mah nggak bisa disatukan ya. Gitu tuh. Ibaratnya dunia dengan akhirat itu seperti dua perempuan atau istri yang dipoligami lah, nggak bakal akur pada umumnya gitu, ribut mulu yang ada. Nah, makanya paman tarokaha, siapa orang yang meninggalkan dunia, dunia yakni dunia, kullaha, seluruhnya, akhodaha, maka ia telah mengambil akhirat, ail akhirati yakni akhirat, kullaha, seluruhnya. Tuh. Ya, siapa pun kalau memang sudah bisa meninggalkan dunia seutuhnya, di sini meninggal dunia bukan berarti mati maksudnya. Bukan ya. Nah, hakikatnya dia itu sudah mengambil atau mendapatkan akhirat seutuhnya. Ya, pokoknya begitu aja lah tadi, karena kalau memang dia punya bini satu, insya Allah ya. Gitu ya. Tapi kalau 2 tadi karena nggak bisa disatukan, umumnya gitu. Walaupun sekali lagi ada yang bisa merukunkan, bahkan bukan aja 2 sampai 4 gitu ya. Nah itu. Lebih jelasnya lagi nih. Paman arodo, maka siapapun yang berpaling ani dunia, dari dunia, bil kulliyati, secara total, ahabba, maka pasti ia mencintai al akhirata, akhirat, huban, dengan cinta kasiron, yang banyak tuh. Jadi kalau orang itu sudah berpaling dari dunia, ingat ya, di sini bukan berarti nggak boleh usaha, nggak boleh kerja, nggak boleh kaya. Itu sebab kalau begitu mah bagaimana tadi ya, seperti Abu Hanifah, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Nabi Sulaiman gitu kan ya. Silakan, asal jangan dimasukin ke hati lah gitu.
Nah ini dia berpaling daripada dunia seutuhnya. Dia atur dunia itu ya. Nah maka hakikatnya tuh, walaupun gak diucapin ya, dia itu sudah cinta akhirat dengan cinta yang banyak gitu. Dan orang kalau sudah cinta akhirat ya, insya Allah itu yang namanya zuhud. Dia di dunianya tenang, bahagia, ya di akhiratnya ya jelas lah insya Allah dia itu akan masuk surga begitu. Nah itu hati-hati. Kemudian waman akhozaha, dan siapapun yang mengambil dunia kullaha seluruhnya, tarokaha maka pasti ia meninggalkan al akhirata akhirat kullaha seluruhnya. Tuh. Siapapun kalau udah bisa, kalau dia itu ngambil ya dunia seluruhnya, pokoknya mah segala waktunya, tenaganya dan hartanya ya, itu targetnya dunia. Targetnya dunia. Ya pasti dia itu udah nggak terpikir ya, apalagi mau ngerjain. Dengan makanya hakikatnya dia ninggalin akhirat seutuhnya, dan itu nauzubillah bisa celaka ya. Jangankan di akhirat, di dunia juga. Nah lebih jelas lagi, paman ahabba, yakni siapapun yang cinta adunya dunia bil kulliyati keseluruhan, arodo maka pasti dia berpaling anil akhirati dari akhirat bil kulliyati ya keseluruhan juga. Jadi orang siapapun kalau sudah mencintai dunia ya seutuhnya, itu tadi dunianya itu dipakai kebanggaan karena ditaruh di tangan ya. Nah maka itu hakikatnya dia berpaling dari akhirat secara keseluruhan juga, dan itulah celakanya ya. Nah kesimpulannya pokoknya gini aja, fa'akhzuha maka mengambil akhirat bitarkiha itu bisa didapat pada meninggalkan dunia. Tuh ya, jadi kesimpulannya mengambil atau kalau pengen dapat akhirat itu terletak pada bisa enggaknya dia meninggalkan dunia. Kalau dia udah bisa meninggalkan dunia, maksudnya bukan meninggal, wafat bukannya. Ya. Nah itu hakikatnya sebenarnya mah dia itu sudah mengambil, sudah mendapatkan akhirat. Nah, maksudnya gimana? Aepahubul akhirati, yakni cinta akhirat, sababul i'rodi itu jadi sebab berpalingnya ani dunia, dari dunia tuh iya. Orang kalau sudah benar-benar cinta akhirat ya, nah itulah pasti berpaling dari dunia, karena itu menjadi sebabnya orang berpaling dari dunia. Walaupun dia istilahnya nggak ngomong, nggak berkoar, pokoknya mah kalau memang dia itu sudah berpaling daripada dunia, itu hakikatnya dia udah benar-benar cinta akhirat. Dan insya Allah itu dia yang selamat ya. Nah terakhir,
wa tarkuha, kesimpulannya nih, meninggalkan dunia meninggalkan dunia pi akhziha itu ada pada mengambil akhirat. Tuh ya sebaliknya nih. Meninggalkan atau berpaling dari dunia itu bisa dikerjakan, bisa diraih, bisa didapatkan dengan cara mengambil akhirat tentunya. Nah, apa sebabnya? Atau maksudnya ya? Aywa bugdu dunya, yakni benci dunia bisa babi hubil akhirati. Itu adalah sebab cinta akhirat. Ya, tuh jadi buktinya daripada orang itu cinta akhirat, dia benci dunia. Dan benci dunia di situ bukan berarti dia udah nggak mengurusin dunia ya. Sekali lagi, boleh saja dia kerja, usaha, dagang untuk mereka ya kekayaan, dunia khususnya, asal tadi jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh hati nanti kalau hilang sedikit pun sakit hati dan dia akan diatur dan itu akan celaka. Tapi kalau ditaruh di tangan ya, insya Allah justru dia yang bisa ngatur dunia sehingga nanti dia udah nggak sayang-sayang buat sodako, buat infak, buat santunan dan lain sebagainya. Dan itulah walaupun dia orang kaya ya, dia sesungguhnya adalah cinta akhirat. Dan itu insya Allah akan menyelamatkan dunia, lebih-lebih akhirat. Itu mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.